berapa persen ya? Ini pertanyaannya karena emang gue nggak ada pasangan apa gimana nih? Bisa sama-sama. Iya, karena mungkin kalau misalnya orang yang suka hidup dari siang ke malam, dia udah nggak peduli soal penampilan deh kayaknya. Kayak yang penting ya udah gue kerja, ya udah yang penting gue nulis, ya udah yang penting semuanya terpenuhi gitu. Tanpa dia sadar kalau misalnya waktu itu lagi, balik lagi waktu sering banget menelan kesempatan, cinta, dan kehidupan yang kita punya. Reval, untuk mendalami karakter Dagu sendiri, kamu mencari referensi orang lain atau diri sendiri? Oke, jadi awalnya ini sebenarnya discuss dulu sama Mas Putut ya sebagai penulis dari novelnya sendiri. Jadi sebenarnya gue nanya juga banyak, gimana sih si Dagu? Sebenarnya Dagu Ramala itu nggak ada kalau di novel, digambarkan sebagai aku. Nah yang gue rangkum ini adalah lebih ke pola pikirnya Dagu, lebih ke backgroundnya dia itu seperti apa. Makanya pas ketemu Mas Anu, dibentuk nih Dagu Ramala ini seperti apa, dan itu yang membuat cukup sulit karena kadang hal-hal yang kita nggak tahu ada di buku kita harus visualkan di film gitu. Ya sisanya semoga bisa terwakili lah Dagu Ramala di visual film ini. Seberapa persen sih kemiripan Dagu sama Reval Hadi? Tadi kan cerita ada. Aduh, berapa persen ya? Ini pertanyaannya karena emang gue nggak ada pasangan apa gimana nih? Bisa sama-sama ini. Pastinya pengalamannya hampir mirip. Terus juga gue pernah merasakan, gue ngerasa udah bukan sosok yang tepat, tapi waktunya itu yang kayaknya belum gitu. Dan akhirnya gue maksain lagi, pengen banget menempatkan waktu, tapi ternyata orangnya itu bukan yang gue mau. Jadi memang kalau untuk kemiripan dari segi love life, ya bisa dibilang 20-30% lah, tapi jangan ditiru ya. Kita takutnya orang kayak Reva sama Dagu sama nih, enggak kok berbeda, cuma memang pengalaman hidupnya, apa kecintaannya kurang lebih sama. Memang seorang Reval sendiri mencari sosok pasangan itu seperti apa sih mungkin? Gue sih sejauh ini memang selalu menilai orang itu benar-benar dari watak, karakter, terus juga cara dia menghargai orang tuanya, cara dia bisa menghargai waktu, dan hal-hal yang sebenarnya gak semua orang yang pikirin, tapi gue detail-detail yang kayak gitu tuh gue bisa melihat kalau orang kayaknya memang orang yang gue butuhin. Jadi udah bukan lagi soal keinginan ingin menggambarkan pernyataan gini, tapi emang yang bisa buat selamanya, yang bisa mengerti luar dalam gitu, yang bisa paham sih, itu yang paling sulit yang dicari sekarang. Tapi Reval baru-baru ini aja sih, baru setahun lah. Tapi Reval lu termasuk orang yang juga ngikutin inner voice lu nggak? Kayak ini kayaknya nggak sesuai nih. Gua 50-50, karena gue udah percaya sama inner voice gue, tapi gue didukung juga sama gue punya support itu juga banyak, itu banyak gitu. Paling mereka yang membantu untuk meminimalisir inner voice gue ini untuk menjadi yakin nih, untuk menjadi keputusan. Kalau dari keseluruhan cerita ini ada nggak yang pada akhirnya bermanfaat buat diri lo pribadi gitu, sebagai ya ada quote-quote yang akhirnya lo inget banget yang jadi pasti di sini banyak banget hal-hal yang menurut gue bikin gue terbuka gitu akan sebuah cerita. Salah satunya ini, film ini tuh yang kita bisa bilang sebenarnya seringan, tapi itu maknanya dalam gitu. Banyak banget hal-hal yang kita rasa kita benar, tapi sebenarnya itu tuh nggak sesuai sama perjalanan hidup kita gitu. Karena kita maksain sesuatu, tapi kalau emang bukan jalannya, kenapa harus dipaksain gitu. Jadi ini membuat gua sadar kalau segala sesuatu itu nggak perlu harus dipaksakan. Ya kita refleksi diri apa yang salah dari kita, terus juga harus bisa tahu yang kita mau itu sebenarnya apa. Belajar dari kesalahan dan pengalaman. Kalau buat seorang Reval sampai sekarang belum mendapatkan cinta yang tepat waktu itu, kenapa? Belum aja, kadang udah ngerasa tepat, tetapi ternyata ya itu balik lagi banyak banget obstacle sih, apalagi dengan pekerjaan sekarang. Terus juga gue cukup family man gitu, jadi kadang untuk punya pasangan itu dia suka kadang merasa kurang diperhatikan, tapi padahal balik lagi ya belum saat. Buat Reval dan Dagu sendiri nih, mungkin Buat siapa?
Pada benar Iya. Oh udah aku udah. Ya, mungkin menjalani hubungan diam-diam atau langsung memilih menikah sih. Sebenarnya gue emang orangnya cukup private, jadi gue mau lihat lagi ke depan ya, karena takutnya sebenarnya kalau misalnya udah bisa mempublish pasangan itu berarti harus sudah siap dengan banyaknya misalnya gangguan luar dan lain-lain gitu. Itu yang sebenarnya gue hindarin sih. Gue pengen kita bener-bener berdua dulu nih untuk tahu satu sama lain gitu, untuk ngebangun ini pelan-pelan gitu. Kalau misalnya udah kuat ya buat dipublish ya oke. Dan ini kan kerjasama the first time dengan Mas Hanung kan. Gimana sih Mas Hanung ada yang suka dulu nggak sih dari sosok Dabu itu sendiri? Mas Hanu ini luar biasa ya. Menurut gua apa yang ada di pikirannya tuh sebenarnya agak-agak kayak Dapu juga gitu. Dan pas lagi di set itu gua ngerasa ngelihat banyak juga apa ya, imajinasinya Dapu yang dituangin oleh Mas Hanung yang gue serap gitu. Itu yang di lokasi yang benar-benar gua bekerja keras untuk bisa istilahnya itu memvisualkan apa yang Mas Hanung mau. Berarti ada kesulitan untuk kerjasama? Sulit pasti ada, karena kan ini aksennya juga aksen Jawa gitu. Terus juga saat mendadak improve juga bahasa Jawa ya guys, jadi gue agak waduh gimana nih. Cuman emang Mas Hanung orangnya sangat-sangat open ya. Gue diskusi sama dia bukan saat diskusi itu bukan lagi ngelihat dia gue aktor, dia director gitu, tapi lebih ke nih ini yang di otak gue soal Dapu Ramala, menurut lo gimana? Ini kayak gini. Iya mas bener kayak gini. Ya udah jalanin. Oke, hal baru apa yang akhirnya lu dapetin ketika main sama di direct sama Mas Hanung ya, kayak yang buat Kenapa? mikir Pengalaman apa? hal baru apa ya? Hal baru. Ya, ini pertama kalinya gue ngambil film juga bahasa Jawa. Cuman pun dia tuh masih si Dapu ini sebenarnya karena dia lingkungannya juga kayak si siapa namanya Manu aja tuh orang Bali. Dia logatnya Bali. Jadi di sini sebenarnya cukup universal juga gitu. Semua orang mungkin bisa lihat dengan keunikannya masing-masing, punya warna baru. Ini salah satu film yang menurut gue banyak banget warna gitu, dan setiap karakter itu bisa mewakili perasaan orang-orang. Bahasa Jawa atau dialeknya aja yang logatnya yang Jawa? Dialek Jawa kalau misalnya sama keluarga. Kalau misalnya di rumah ya kayak kita aja lah. Kalau di luar nih anak-anak misalnya dari luar kota ya ke Jawa ya ke Jakarta, misalnya kayak gitu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih.